Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji seminar proposal. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Bapak Nuntufa MM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Ibu Nurhayati MM. Yang saya hormati untuk kedua orang tua saya. Perkenalkan, saya Umi Mauliatul Ula dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumtif, Literasi Keuangan, dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Aktif Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNZA. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan berupa kecenderungan pola hidup konsumtif di kalangan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang kurang bertanggung jawab, yang ditandai oleh minimnya kebiasaan atau minimnya penerapan kebiasaan finansial yang sehat seperti entah itu menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan dana darurat. Nah, pada masa perkuliahan, mahasiswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang tentunya harus memiliki literasi keuangan yang baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika mahasiswa dapat mengelola keuangan mereka dengan baik, maka mereka juga akan mampu mengatur keuangan secara efektif. Namun, umumnya mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pengeluaran yang biasanya melebihi pemasukan. Nah, untuk mengatasi persoalan keuangan yang muncul, mahasiswa perlu mengembangkan perilaku menabung. Dengan menabung, mahasiswa dapat mengendalikan pengeluaran pribadi serta melatih sikap hemat dan mandiri dan menjadikan tabungan sebagai cadangan untuk kebutuhan yang tidak terduga di masa yang akan datang. Nah, dari hasil observasi, peneliti mengamati 50-60% dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam cenderung memiliki perilaku konsumtif yang mengarah pada hedonisme. Gaya hidup hedonisme ini tampak dalam keseharian mahasiswa. Contohnya melalui kebiasaan berfoya-foya dan menghabiskan uang di kafe atau tempat-tempat lainnya yang membuat mereka itu menghabiskan uang, dan juga peran teman sebaya juga berpengaruh di kehidupan mereka. Karena mahasiswa cenderung lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya dibandingkan dengan anggota keluarga. Nah, dari lingkungan pertemanan ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif selama masa perkuliahan. Nah, dengan demikian penting bagi mahasiswa untuk memilih lingkungan pertemanan yang baik. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya sebagai peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan fokus pada penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumtif, Literasi Keuangan, dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Aktif Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNZA. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh perilaku konsumtif terhadap perilaku menabung mahasiswa aktif Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNZA. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap perilaku menabung mahasiswa. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh perilaku konsumtif, literasi keuangan, dan teman sebaya secara simultan terhadap perilaku menabung mahasiswa aktif Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu berguna untuk menemukan referensi baru, memperluas teori, dan menghindari pengulangan dalam penelitian. Nah, di sini yang pertama ada artikel jurnal dari Lajab Wutun et al. 2023 yang berjudul Determinan Perilaku Menabung pada Mahasiswa di NTT, di mana persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yakni penelitian ini memiliki kesamaan dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung mahasiswa. Sementara perbedaan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini meneliti berbagai determinan yang mempengaruhi perilaku menabung tanpa spesifikasi variabel tertentu. Sedangkan penelitian yang akan ditulis lebih spesifik ke perilaku konsumtif, literasi keuangan, dan teman sebaya. Yang kedua di sini ada artikel jurnal dari Erika Berliana Putri dan Eko Wahjudi 2022 yang berjudul Pengaruh Literasi Finansial, Inklusi Keuangan, Teman Sebaya, dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2018 di Universitas Negeri Surabaya. Nah, persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni memiliki persamaan dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif dan meneliti variabel teman sebaya yang menunjukkan bahwa teman sebaya berperan dalam lingkungan sosial yang membentuk perilaku menabung. Sementara perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi yang berbeda yang bisa mempengaruhi hasil dan perspektif baru terhadap perilaku menabung mahasiswa. Selanjutnya untuk kajian teorinya, di sini yang pertama teori perilaku konsumtif. Menurut Warsidi 2020 dalam bukunya, perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan melalui konsumsi yang berlebihan dan tidak terencana terhadap barang dan jasa yang sebenarnya kurang atau bahkan tidak diperlukan. Seringkali dipengaruhi oleh dorongan untuk memuaskan kesenangan semata. Kedua, ada teori literasi keuangan. Menurut OJK 2024, literasi keuangan adalah sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan dan pengelolaan keuangan demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga, ada teori teman sebaya. Menurut Istati 2021, teman sebaya di perguruan tinggi merujuk pada mahasiswa yang memiliki tingkat kematangan usia yang relatif serupa. Mahasiswa yang tidak tinggal bersama orang tua cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman kos dan teman kuliah yang biasanya berada dalam tingkat yang setara. Dan yang keempat ada teori perilaku menabung. Menurut Deniro 2022, perilaku menabung adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana individu mengelola, memperlakukan, dan menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki untuk disisihkan atau ditabung. Selain itu, terdapat dua faktor penting yang berperan, yaitu kesanggupan dan kemauan untuk menabung. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menguraikan bahwa terdapat 3 variabel independen, yaitu perilaku konsumtif X1, literasi keuangan X2, dan teman sebaya X3, serta 1 variabel dependen, yaitu perilaku menabung Y, dan menggambarkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y dalam suatu penelitian. Untuk selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara, karena hipotesis tersebut hanya berdasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Nah, hipotesis pertama itu ada perilaku konsumtif, hipotesis kedua itu ada literasi keuangan, hipotesis ketiga ada teman sebaya, dan hipotesis keempat itu ada perilaku konsumtif, literasi keuangan, dan teman sebaya itu diduga berpengaruh positif terhadap perilaku menabung mahasiswa aktif angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal. Asosiatif kausal adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, khususnya hubungan sebab akibat.
Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjumlah 136 mahasiswa aktif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang termasuk dalam non-probability sampling. Metode penentuan sampel jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel yang digunakan adalah berjumlah 136 mahasiswa karena menggunakan sampel jenuh. Berikut adalah definisi operasional variabel. Yang pertama ada perilaku konsumtif, di mana definisi operasionalnya konsumsi yang berlebihan dan tidak terencana. Indikatornya meliputi yang pertama mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, yang kedua memprioritaskan harga daripada keuntungan, yang ketiga membeli produk secara berlebihan, dan yang keempat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, yang kelima membeli produk karena kemasan yang menarik dan unik, dan yang keenam untuk meningkatkan status sosial. Yang kedua ada literasi keuangan atau X2. Definisi operasionalnya literasi keuangan sebagai sikap dan perilaku keuangan seseorang. Indikatornya meliputi 1. Pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi, 2. Tabungan dan pinjaman, 3. Asuransi, dan yang keempat investasi. Yang ketiga ada teman sebaya atau X3. Definisi operasionalnya teman sebaya merujuk pada mahasiswa yang memiliki usia yang relatif serupa. Indikatornya yang pertama teman sebagai pengganti keluarga, 2. Saling memberikan dukungan, 3. Interaksi sosial, dan 4. Saling mempengaruhi. Dan yang keempat perilaku menabung atau Y. Perilaku menabung adalah suatu kegiatan bagaimana individu mengelola sumber daya keuangan untuk disisihkan atau ditabung. Indikatornya meliputi yang pertama persepsi kebutuhan masa depan, kedua keputusan menabung, ketiga tindakan penghematan. Dan selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data, yakni melalui observasi dan penyebaran angket atau kuesioner. Nah, untuk teknik analisis datanya di sini ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang berisi ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, terus ada uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang berisikan uji T, uji F, dan uji determinasi atau R2. Baik, sekian dari presentasi seminar proposal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.